Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dulur Sultan, mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa kembali hadir menemani Anda semua di program Kampuspedia selama 1 jam ke depan. Dan hari ini Kampuspedia menghadirkan narasumber yang istimewa sekali, Dulur Sultan. Nah, Dulur Sultan, pemuda menjadi sentra yang utama dalam perjuangan suatu bangsa termasuk Indonesia. Bahkan di kita ada hari khusus untuk mengenang peran pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Dan hingga saat ini banyak dari kalangan anak muda yang berlomba-lomba dalam berkarya, termasuk soal budaya. Seperti narasumber kita hari ini yang konsisten berkarya soal budaya, tapi bukan cuma budaya Indonesia, melainkan juga budaya Jepang. Ya, mari kita panggilkan langsung, ini ada Kak Gilang. Halo Kak Gilang. Ya, boleh disapa Dulur Sultan ya? Halo Dulur Sultan. Oke. Ya, Kak Gilang apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, Kak Gilang ini dari Untirta ya? Iya, sebenarnya saya mahasiswa Untirta, cuma saya member dari komunitas Nishikai. Nishikai, ya. Oke. Kak Gilang ini semester berapa sih? Saya sekarang semester 7. Semester 7. Kegiatannya sekarang itu apa? Kalau misalnya dari pribadi sendiri ya, kita wajarnya semester 7 gitu kan ya. Kita kan kayak udah mulai bikin proposal gitu kan, bikin proposal penelitian, siap-siap skripsian. Ya mahasiswa tingkat akhir lah, kegiatan-kegiatan yang nyetresin. Oke. Kak Gilang ini dari komunitas Nishikai ya. Nishikai itu apa sih? Nishikai itu literally gitu ya. Panjangannya dari Nihon Suki Kyokai. Nihon Suki Kyokai itu artinya Japanese Lover Club gitu, Japanese Lover Community. Itu tuh secara literalnya ditranslatein ya komunitas pencinta Jepang gitu. Kita tuh kumpulan orang-orang yang kebetulan suka Jepang gitu. Suka Jepang. Pecinta wibu gitu ya? Wibu, bukan pecinta wibu. Kalau pecinta wibu berarti okay. Suka orang yang suka Jepang gitu. Ya, di Nishikai ini ada apa aja sih peminatan-peminatannya? Oh, di Nishikai itu kalau kan dibagi beberapa divisi juga ya. Jadi, nah ini tuh divisi minat bakatnya gitu, minbanya itu kita ada J-pop gitu. Itu tuh kita cover musik dan sebagainya gitu. Iya, cover musik Jepang dan sebagainya gitu. Udah gitu ada Odori. Odori itu dance gitu. Jadi kita dance gitu. Dance cover Jepang gitu. Iya, dance cover. Biasanya sih kita umumnya sih kita nge-covernya kayak lagu-lagu yang populernya gitu kan, kayak lagu-lagu dari Vocaloid dan sebagainya gitu, atau enggak kayak JKT48 dan sebagainya kayak gitu. Kadang kan ada tuh. Terus ada manga. Manga itu ya komik Jepang lah gitu ya, gambar lah pada dasarnya. Sejauh ini yang utamanya sih ya 3 itu sih. Enggak, ada lagi sekarang yang baru gitu, baru dibikin juga sih tahun kemarin. Itu tuh light novel gitu, LN. Light novel itu sebenarnya bentuknya kayak buku aja, kayak novel, tapi berbahasa Jepang gitu? Enggak. Di sini kita masih pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau umumnya di Jepang itu kan biasanya kalau misalnya novel itu kan berat gitu kan, banyak gitu. Kalau light novel itu lebih kayak ke novel tapi di per segmen gitu loh, per chapter gitu. Tapi jadi isi bukunya apa? Isi ceritanya? Iya. Kayak novel biasa aja, cerita-cerita fantasi dan sebagainya kayak gitu. Tapi yang berbau-bau Jepang gitu Jepangan gitu ya. Oke, tapi motivasi awal komunitas ini dibentuk itu apa sih? Singkat sejarahnya tuh awalnya Nishikai itu cuma kumpulan orang-orang yang kebetulan suka Jepang gitu kan. Sebenarnya kayak orang-orang yang kenal dekat aja gitu. Awalnya mah kita kayak ya teman sejurusan dan sebagainya itu suka Jepang gitu, sering ngumpul-ngumpul gitu. Sebenarnya ini juga kan sebelum saya masuk gitu kan, karena umurnya udah 2010 gitu kan dibentuknya, jadi zaman dulu nggak lihat aslinya gitu. Cuma sejarahnya kayak gitu, awalnya cuma kelompok orang yang demen Jepangan, demen anime dan sebagainya gitu, kumpul. Rata-rata kan basisnya emang karena sebagian besar orangnya di Untirta gitu kan. Jadi, akhirnya ya
ngundang orang lain lagi gitu. Kata kita mah kayak orang lain ngeliat gitu, join gitu dan sebagainya, gitu. ikut ngumpul. Jadi Nisika ini terbuka untuk umum juga ya? Iya, Nisika itu dan terbuka bukan untuk umum. dan juga bukan buat mahasiswa aja. Bukan. Member kita kebetulan banyak juga yang masih dari Anak sekolah okay. gitu. Terus ada juga yang udah kerja dan sebagainya gitu. Anak sekolah itu tingkatannya dari apa biasanya dari sekolah? Kita rata-rata dari SMA sih, SMA SMK ya, SMA SMK. Kebetulan kadang ada, bukan kadang, kemarin tuh sempat ada kayak kerjasama gitu sama beberapa sekolah gitu kan. Jadi kayak jadi apa ya, senior di Japanese Club-nya gitu kan. Di sekolah itu juga kan kadang suka ada eskul Jepangnya gitu kan. Kita juga diminta buat kerjasama lah kita mah ngajarin ini itu. Tapi jumlah anggota Nisikai sendiri saat ini ada berapa kira-kira? Member aktif yang benar-benar aktif lumayan sih, di atas 30-an gitu sih ya, kalau misalnya itu mah dianggap, karena gimana ya, karena lagi kayak gini gitu kan ya istilahnya. Terus Nisikai juga kan basisnya orang-orang dari apa namanya, berbagai bidang juga kan gitu, bukan itu ya, jadi sekitar segituan. Sebenarnya banyak sih kayak seniornya, cuma ya mereka kan sebagian besar udah sibuk juga kan sama dunianya sendiri. Paling pengurusnya ya around segitu 30-an gitu, 20-30. Dan peminatnya di Untirta sendiri itu cukup banyak. Alhamdulillah gitu, setiap rekrutmen gitu kan main banyak sih yang daftar gitu, segitu mah. Iya. Paling tinggi itu tahun berapa itu 80 orang satu tahun yang daftar ya. Okay. Itu pas saya masuk itu pas 2017 lah. 2017 itu 80-an gitu. Proses perekrutannya itu seperti apa? Proses perekrutannya itu ini cerita menarik sih. Jadi saya sendiri nih pas awal masuk Nisika itu kan kayak masih maba nih. Saya kan taunya muter-muter gitu kan, ngeliatin UKM yang ada di Untirta tuh apaan aja gitu. Kebetulan ngeliat kumpulan orang gitu lagi pada main Uno tuh, lagi main Uno sama ngobrolin hal-hal random tentang Jepang aja gitu kan. Kata saya, karena saya dulunya terlalu aktif di organisasi gitu, ngerasa kayak pengen nyoba sesuatu yang baru lah gitu. Nisikai kebetulan sistemnya kayak komunitasnya jadi kayak lebih ke kekeluargaan gitu, jadi nggak ada kegiatan yang benar-benar formal dan sebagainya. Akhirnya kayak tertarik nih gitu, join lah, pengen nambah-nambah temen juga gitu kan, temen di kampus gitu. Akhirnya kayak gitu. Jadi sebenarnya cuma rekrutmennya biasanya kita cuma buka stand, udah gitu kita ngelakuin kegiatan kita gitu, kegiatan tuh mau main kartu gitu, mau ngapain gitu kan. Udah gitu ya nyebar form aja gitu, kalau misalnya ada yang tertarik juga nanti itu gitu kan. Biasanya sambil mamerin kayak koleksi-koleksi kita, misalnya novel gitu, atau enggak buku-buku gitu kan, atau enggak kayak gambar-gambar senior-senior gitu dan sebagainya, karya-karya senior kayak gitu sih. Tapi event apa aja sih yang udah dibuat Nisikai ini? Event udah gitu dari awal komunitas ini dibentuk. Nisikai udah 2 kali bikin Matsuri ya, udah 2 kali bikin Matsuri. Matsuri itu festival ya literal. Jadi acaranya dulu karena antusiasnya lumayan gitu, bikin di kampus dulu tuh di gedung auditorium pas pertama tuh di gedung auditorium gedung B kampus Untirta gitu, bikin festival gitu di situ, kayak dance cover dan sebagainya lah, tampil kayak gitu. Udah gitu beberapa tahun kemudian atau tahun selanjutnya gitu bikin lagi, tapi di lapangan Tirtanya gitu di depan. Karena permintaannya rame gitu kan, akhirnya bikin tempat pindahnya juga ke tempat yang lebih kata kita mah lebih kondusif lah gitu kan. Kalau misalnya di indoor kayak gitu kan festival rasanya terlalu pengap gitu, akhirnya di outdoor itu tahun 2014 atau 2015 gitu, saya lupa. Udah dari situ isi kegiatannya apa aja tuh yang kayak bazar gitu? Iya, bazar dan sebagainya kayak gitu, sama performance dan sebagainya gitu. Cuma habis itu kalau misalnya festival belum bikin lagi sih. Kita ada beberapa rencana, cuma ya belum bisa di publish gitu kata kita mah gitu. Rencananya karena lagi ada begini juga gitu kan. Tapi komunitas Nisikai ini awal dibentuknya pada tahun berapa? Dibentuknya itu 27 September 2010.
Oh, 2010. Ya, Oke. salah satu komunitas Jepangan yang paling tua di Serang Di gitu, Serang, salah ya? satu ya. Kalian biasanya collab gitu, suka collab buat event sama komunitas Jepang yang lain? Nah, ya jadi sekitar tahun 2018 kemarin, ya 2018 kan ya. Nah, itu kita gitu, salah satu member kita gitu, bukan salah satu member, ketuanya gitu, ketua Yeah. pada saat itu ngebikin itu juga kayak jadi salah satu founder namanya Japanese Banten Forum. Nah, itu tuh forum tentang forum yang isinya itu komunitas-komunitas yang suka Jepang itu. Di situ tuh bukan cuma kayak suka Jepang literally kayak kita gitu, suka animenya doang gitu kan dan sebagainya. Di situ tuh ada grup hobi kayak suka Gundam gitu, Gunpla Federation dan sebagainya. Di situ jadi sekitar Serang Cilegon lah gitu. Itu komunitas-komunitas yang suka Jepang ngebikin aliansi lah kata kita Iya. mah gitu, kalau misalnya buat event dan sebagainya kayak gitu. Di Banten sendiri komunitas Jepang ini lumayan banyak. Cukup banyak, banyak ya? sangat banyak. Cukup banyak, oke. Iya. Tapi Nishikai ini punya base camp? Ada base camp? Nishikai punya base camp. Dulu ada di depan kampus Untirta tuh di depan Pakupatan. Cuma karena sekarang kondisinya lagi lagi ya pandemi lah gitu. Iya. Kita nggak ngadain base camp karena lagian juga kumpulnya juga sulit gitu kan, mahasiswa member-membernya juga lagi pada di rumah, lagian juga kondisi kayak gini ngumpul-ngumpul banget kan kesannya kurang Iya. kurang kondusif. Tapi di saat pandemi ini nih, pernah ada kegiatan yang dilakukan sama Nishikai? Kalau misalnya kegiatan pas pandemi nggak ada sih, ya nggak ada kegiatan kayak gitu, paling cuma kumpul juga cuma beberapa orangnya doang gitu, paling kayak ya main ke rumah lah pada Iya, dasarnya. Kayak silaturahmi kayak gitu masih ada gitu. Meskipun ya nggak kumpul-kumpul secara gede kayak gitu. Rekrutmen juga kita nggak, kan biasanya kalau kita rekrutmen sekalian sama maba-maba baru juga kan gitu. Kalau kemarin karena itunya juga online gitu kan, jadi kita nggak bener-bener full kumpul kayak gitu. Tapi tahun ini sudah mengadakan rekrutmen ya? Udah itu Udah. aja. Dan masih berlanjut sih. Sebenarnya Nishikai itu bisa join kapan aja gitu, enggak itu. gitu. Bisa join kapan aja, nge-DM gitu ke Instagramnya, Bang pengen join gitu dan sebagainya. Jadi proses perekrutannya cuma daftar, kamu udah Iya, join gitu, join gitu gitu aja. kayak gitu doang literally. Iya, kan waktu kemarin tuh aku sempet scroll feed Instagramnya di Nishikai ID. Itu ada postingannya foto-foto kalian satu komunitas mungkin ya pakai cosplay Iya. anime Jepang gitu. Itu biasanya dipakai pada saat acara apa sih? Cos street ya itu tuh disebutnya, cosplay street kayak gitu. Biasanya kita nggak ngelakuin itu secara rutin like seminggu sekali gitu, cuma biasanya sebulan sekali ada gitu. Apalagi kalau misalnya memperingati kayak misalnya ultahnya Nishikai gitu kan, kayak gitu. kemarin gitu misalnya. Biasanya ada event apa tuh pas ultah? Biasanya paling kita kayak cos street gitu sama ya pesta-pesta kecil-kecilan komunitas aja gitu, kayak motong kue dan sebagainya gitu kan. Kayak gitu sih Kak. Di Nishikai ini belajar bahasa Jepang juga dong? Nah, di Nishikai itu ada program namanya Nihongo. Nihongo itu Nihon Go gitu kan. Itu tuh bahasa Jepangnya dari bahasa Jepang gitu. Iya. Ya, itu situ tuh kita belajar bahasa Jepang bareng gitu kan. Ada tutornya juga gitu. Itu dulu sempat dulu jalan juga di tahun 2017 gitu, karena sekarang senseinya lagi cukup sibuk gitu kan tahun kemarin. Jadi tahun kemarin nggak diadain gitu karena nggak ada tutor itunya juga yang profesionalnya. Akhirnya Nihongo itu dimasukin kayak ke kegiatan dalaman Untirtanya Nishikainya aja gitu, kayak jadi kita pakai aplikasi Duolingo gitu loh, Duolingo. Nah, di situ ada kelas Jepangnya gitu kan. Kita nyelesain kuis dan sebagainya kayak gitu kan, belajar secara itu aja lah, itu mah otodidak gitu, nggak ada yang tutornya gitu. Oh, gak ada tutor? Iya, kalau misalnya sekarang gitu, kalau dulu ada tutor gitu. Tutornya biasanya dari mana itu? Tutornya biasanya Senior-senior? bukan senior sih, dia lebih ke orang yang
praktisi seingat saya itu emang dia tuh di bidang bahasa Jepangnya gitu. Emang kebetulan kalau dulu ada kenalan gitu, kita tuh ada kenalan gitu kan, jadi bisa jadi tutor kayak gitu. Oke. Nah, Nishika ini sudah banyak membuat beberapa karya ya. Itu proses pembuatan karyanya gimana tuh? Dibilang Nishika bikin karya paling komik gitu kan? Iya, kalau misalnya kayak komik gitu, ilustrasi, fanart dan sebagainya gitu. Ya, itu biasanya dari divisi manga gitu kan ya. Nah, itu ada yang Tadi itu ada berapa divisi tuh? 4 yang benar-benar aktifnya itu. Ya, 4. Kan J-pop gitu kan, Odori, dance, manga sama light novel gitu. Light novel baru kan paling mereka suka bikin cerpen dan sebagainya. Nah, kalau manga nih kadang suka collab juga gitu sama yang light novel. Light novel yang bikin ceritanya gitu, yang manga yang ngegambarnya gitu kita mah. Nah, di Nishika ya yang ilustrator utamanya sih yang sekarang lagi paling aktif itu Jafar namanya. Nah, dia yang paling aktif gambar lah gitu, yang bagus gambarnya gitu di Nishika ya. Yang kayak gitu yang biasanya jadi ilustrator utamanya. Oke. Kak Gilang sendiri ini kenapa kok tertarik untuk berkarya dalam budaya Jepang ini? Berkecimpung di budaya Jepang kayak gini ya. Kebetulan dari kecil saya udah suka anime dan sebagainya gitu kan. Bener-bener dari kecil gitu udah suka kartun dan sebagainya, dan saya emang dari dulu agak cukup suka gambar gitu. Akhirnya saya juga ya ikutan lah gitu, bikin kayak gitu juga. Kak Gilang sendiri lebih fokus di divisi apa? Di minat apa gitu minatnya? Gilang sendiri di manga. Ya kebetulan Gilang juga jadi ketua divisi manga sebenarnya tahun kemarin tuh ya. Gilang ketua divisi manganya. Paling kita ngebikin ya, ilustrasi gitu, atau enggak fanart. Biasanya sih kita kayak bikin ilustrasi gitu, bikin potret dari foto-foto anak-anak membernya aja gitu, misalnya anak-anak yang lagi cosplay gitu kan, ntar digambar gitu pakai style kartun gitu, anime kayak gitu. Oke. Ya dulu Sultan, setelah ini jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita yang luar biasa ini. Tetap di sultantv.com. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
Pantesan tadi ngomongin Paranti. Ya, The Luar Sultan masih di Kampus Media bareng Selma dan Gilang. Halo. Oke, tadi kan Kak Gilang tuh suka banget ya sama Jepang gitu kan, sampai tertarik untuk terjun ke komunitas Nisikai. Tapi penilaian Kak Gilang sendiri soal budaya yang ada di Indonesia ini seperti apa? Penilaian tentang budaya sendiri yang di Indonesia sendiri ya. Kalau misalnya saya sendiri nganggap kalau misalnya budaya Indonesia itu kita tuh bagus, tapi entah kenapa gitu setiap kali ada tren baru gitu semacam kayak dulu Jepang gitu kan, terus sekarang kan kayak Korea dan sebagainya, K-pop itu entah kenapa ngerasa kalau misalnya apa ya, makin lama kayak makin agak bukan kegerus sih, kayak kesaingin gitu loh, kayak anak-anak mudanya juga pada lupa gitu sebagian. Emang sih nggak semua gitu kan, kayak kita juga kan pasti di setiap daerah juga kan punya komunitas apa budayanya sendiri-sendiri gitu kan. Di Untirta juga kan ada kayak Pandawa dan sebagainya yang benar-benar fokus ke apa namanya budaya Indonesianya gitu kan, budaya daerahnya gitu. Tapi kalau misalnya menurut Gilang sendiri mungkin dari pemudanya sendiri gitu ya, kayak orang-orang kayak Gilang gitu, mungkin Selma juga gitu sebagai hostnya, kita kan pasti kadang kalau misalnya ngelihat sesuatu nih influence-nya tinggi gitu kan di luar gitu, otomatis kayak wih ini kayak bagus gitu, istilahnya kayak ikut-ikutan gitu kan pasti. Nah jadi menurut Gilang budaya Indonesia itu cukup apa ya, rentan gitu kata kita mah, rentan ke alihnya gitu, tergesernya gitu ketika ada tren baru gitu. Meskipun, nah di situ bagusnya meskipun kita kegeser dan sebagainya, tapi ujung tombaknya ini kayak tadi komunitas semacam Pandawa dan sebagainya kayak gitu yang benar-benar masih apa sih ngegebrek eksistensinya lah, kata kita masih nunjukin nih kita masih ada di sini gitu dan sebagainya, budaya Indonesia tuh. Ya kayak gitu sih menurut Gilang. Ya, Kak Gilang sendiri ini kan sering bikin komik ya kayak tadi itu tuh. Ya ilustrasi dan sebagainya kayak gitu. Nah, karakter adaptasi dari budaya Indonesia itu pernah? Karakter adaptasi dari budaya Indonesia, kalau misalnya kayak tokoh pewayangan dan sebagainya, ya Allah enggak, susah gambarnya, detail. Bisa beda ya? Beda itu. Ya cuma kita biasanya paling kalau misal bikin komik dan sebagainya gitu, paling kayak karakternya ya nama-nama Indonesia aja gitu. Kalau misalnya bikin itu mah, cuma kalau misalnya Gilang sendiri lebih fokusnya kan bukan bikin komiknya tapi ke ilustrasinya gitu kan, gambar karakter apa namanya karakter yang udah ada gitu, misalnya kayak karakter Wonder Woman tapi digambar pakai style Jepang itu kan, style anime kayak gitu dan sebagainya kayak gitu sih. Tapi kalau buat karakter dari budaya Indonesianya belum pernah. Nah, belum pernah sih kalau menurut Gilang, karena menurut Gilang tuh kayak budaya Indonesia tuh apa ya, karakternya tuh kompleks gitu. Apalagi lore di belakangnya. Kita kan kadang kalau misalnya ngegambar sesuatu kan kita harus tahu nih, benar-benar tahu kayak dia tuh ngapain aja, dia bisa apa aja gitu, kata kita mah dia tuh cakupan apa ya, historinya kayak gimana aja gitu. Nah biasanya kan itu yang dijadiin tema gitu kan buat ditambahin ke gambarnya itu dan sebagainya. Nah menurut Gilang di Indonesia tuh karakter-karakter kayak gitu tuh emang apa ya, rumit sih kalau menurut Gilang gitu, kompleks gitu. Makanya salut sama komikus-komikus Indo gitu kan yang pakai apa namanya, pakai tokoh-tokoh pewayangan dan sebagainya kayak gitu tuh, emang keren mereka tuh. Iya, tadi itu kan sudah banyak bertebaran budaya-budaya luar ya kan, yang seperti K-pop, terus kemudian Nisikai sendiri yang digemari, yang digemari sama Kak Gilang salah satunya. Gimana sih caranya agar selalu cinta budaya Indonesia? Apakah dengan dikombinasikan gitu atau seperti apa? Jujur kalau misalnya menurut Gilang sendiri, kayak budaya Indonesia tuh emang udah ngelekat di diri sendiri gitu. Jadi meskipun kita suka K-pop, kita suka apa namanya Jepang dan sebagainya, tapi pasti adat istiadat Indonesia tuh pasti masih ngelekat di diri sendiri gitu. Kayak itu tuh udah ngalir di darah daging, nggak bakalan mungkin bisa hilang gitu. Paling kitanya aja yang kayak apa ya, bukan ngegeser, cuma kayak
ganti minat gitu, bukan ganti minat sih, kayak terbayangkan lah gitu, kebayang gitu. Jadi nah jadi menurut Gilang sih kayak budaya kayak gitu sih nggak bakalan hilang dari tiap orang gitu ya, nggak bakalan hilang dari budaya sendiri. Nah, menurut Gilang biar gimana melestarinya ya butuh kesadaran setiap orang sih, kalau kayak gitu butuh kesadaran, apalagi kayak pemuda-pemuda kayak kita gitu kan, buat ngelestariinnya ya, kayak misalnya di rampak bedug dan sebagainya gitu. Dulu juga kan zaman SMA mah suka gitu kan kayak gitu kan ya. Cuma ya balik lagi karena makin sekarang juga nyari temen yang sefrekuensi. Iya, sefrekuensinya yang demen kayak gitu aja juga udah rada jarang gitu. Jadi sulit juga kalau misalnya itu sendiri-sendiri. Emang kita butuh, kalau misalnya pengen bener-bener ngelestarin gebrakin kayak gitu, emang butuh apa ya? Butuh lingkungan gitu kata kita mah, yang sama-sama ngejaga apa budaya yang kayak gitunya gitu. Tapi kalau misalnya dari adat istiadat dan sebagainya sendiri sih pasti nggak bakalan hilang karena emang udah ngedarah daging kan kalau kayak gitu mah. Oke. Nah, tadi balik lagi kita bahas Nizikai. Tujuan dibentuknya komunitas Nizikai ini apa sih sebenarnya? Nah ya kayak tadi kan udah dibilang kalau misalnya Nizikai itu awalnya cuma kumpulan orang-orang yang demen Jepang gitu. Nah kita tuh cuma ngewadahin nih, kan kadang kayak Gilang sendiri juga kan tuh pertamanya kayak ngelihat Nizikai gitu kan, nggak punya temen yang demen yang suka aja Jepangan juga kan gitu. Ngelihat itu kayak wah pengen join nih. Nah jadi pada dasarnya Nizikai itu kayak wadah gitu, kayak rumah nih buat orang-orang yang suka Jepangan gitu, yang suka Jepang, hal-hal bau Jepang kayak gitu, buat join, buat bersilaturahmi lah kata kita, bakal bertukar pikiran dan sebagainya, bikin karya baru gitu dan sebagainya. Pada dasarnya wadah gitu lah, wadah buat masyarakat aja gitu, masyarakat yang suka Jepangan gitu. Oke. Menurut Gilang sendiri nilai edukasi dari komunitas Jepangan ini Nizikai ini apa? Nilai edukasi ya. Yang pertama, alhamdulillah kalau misalnya kita tuh yang paling dijunjung tinggi tuh sebenarnya kayak kebersihan, ketertiban gitu sih. Jadi kalau misalnya kita kumpul dan sebagainya gitu nih, yang karena itu emang basic sih ya. Cuma kebetulan karena emang di Jepang juga masalah kebersihan kayak gitu tuh bener-bener dijunjung tinggi gitu. Jadi abis kumpul gitu kan, sampah dan sebagainya dibersihin, meskipun bukan sampah kita juga kita bersihin gitu. Ya dari hal-hal sekecil itu juga bisa jadi nilai edukasi kan gitu buat yang lain gitu. Kalau misalnya kita tuh ya harus kalau kayak gitu kan istilahnya tata krama dan sebagainya kayak gitu kan, jadi basic lah gitu. Meniru gitu. budaya yang ada di Jepang ya. Iya, meskipun itu tuh pada dasarnya setiap orang harusnya ngelakuin itu gitu kan. Cuma kan kebetulan di Jepang lebih lebih ketat gitu dan sebagainya. Jadi kita contoh yang paling detail, yang paling kecilnya contohnya kayak gitu gitu. Ya, oke. Nah, katanya kan Kak Gilang ini pernah aktif memberikan bantuan kepada para korban bencana lewat jualan komik. Sebenarnya itu boleh diceritain nggak gimana? Bukan. Jadi itu tuh sebenarnya agak itu salah sih sebenarnya, bukan salah. Jadi kita tuh bukan jualan komik, tapi kita tuh gabung ke suatu gerakan gitu. Itu tuh relawan anti Covid gitu kan, relawan anti Covid. Nah, kita tuh ngesosialisasiinnya gitu, ngesosialisain gerakan kita dan sebagainya itu lewat komik strip gitu, komik strip kayak ya Ghosti komik gitu atau Tahi Lalats dan sebagainya kan, itu kan terkenal kan gitu di Indonesia ya. Kita bentuknya kayak gitu juga. Jadi kita bukan jualan komik terus dijual hasilnya buat itu, tapi kita ngegalang dana. Udah gitu ngepromosin penggalangan dananya juga pakai komik gitu. Bukan bahasan, kita open donation. Kita tuh sistemnya dulu tuh open donation. Nah, jadi kayak gitu open donation, kita himpun salurkan gitu. Kita ngepromosiin gerakan kitanya nih biar orang lain juga tahu gitu kan. Pakai itu juga, pakai komik juga gitu. Biar lebih gampang reach sama orang lain gitu. Kayak gitu kan. Iya, oke. Nah, kemudian ini kan sebentar lagi kita 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda ya. Arti dari Sumpah Pemuda menurut Kak Gilang ini seperti apa? Sebagai pemuda Indonesia. Nah itu balik lagi ke Sumpah Pemuda itu kan isinya yang pertama ya kayak gitu kan, tumpah darah satu tanah air Indonesia gitu kan. Udah gitu bangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu balik lagi ke yang tadi kata Gilang itu, kalau misalnya adat istiadat dan sebagainya adat istiadat, norma-norma yang kayak gitu di Indonesia tuh emang udah mendarah daging gitu dari kita. Jadi emang meskipun kita
pindah negara gitu, meskipun kita istilahnya ada bukan asimilasi, istilah apa sih, yang proses masuk budaya asing ke kita gitu kan, kayak gitu, pasti nilai-nilai Indonesia tuh nggak bakalan hilang gitu, karena dari Sumpah Pemuda sendiri sih sebenarnya emang itu tuh udah mendarah daging bagi semua orang gitu di Indonesia. Oke, sesaat lagi kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda sebagai bentuk komitmen pemuda. Setelah usai jeda berikut ini. Masih di Kampus Media dulu Sultan bareng Selma dan Gilang. Tadi kita sudah membicarakan tentang makna pemuda. Betul. Menurut Gilang itu seperti apa? Nah, di komunitas Nisika ini ada anggota perempuannya ya? Ada, Iya. banyak. Banyak ya? Iya, banyak. Peranan perempuan itu seperti apa? Soal budaya, terutama di Indonesia lah. Soal budaya di Indonesia, perempuan. Subhanallah. Karena saya bukan perempuan gitu. Iya. Cuma kalau misalnya dari sudut pandang laki-laki gitu, sudut pandang saya gitu. Menurut Gilang, apalagi budaya di Indonesia ya, yang paling gampang dilihatnya perempuan dengan budaya Indonesia tuh apa sih? Jelasnya tari gitu kan ya, tari-tari tradisional dan sebagainya. Dan menurut Gilang tuh emang apa ya? Sebagian besar gitu kan, kayak tari-tari dan sebagainya itu emang dijunjungnya tuh sama perempuan gitu, emang laksananya sama perempuan gitu, meskipun bukan artinya tari itu cuma buat perempuan gitu, tapi emang kenyataannya sebagian besar gitu kan yang lebih tertarik ke tari tradisional, melestarikan tarian tradisional kayak gitu kan emang perempuan gitu. Tapi ya balik lagi, bukan berarti laki-laki juga nggak ada gitu. Nah,
Tapi emang perempuan sih yang paling jadi itu utamanya gitu, ujung tombaknya lah kata kita kalau misal buat ngelestarin yang kayak gitu mah gitu, pemuda-pemuda perempuan kayak gitu. Tapi di Nisikai sendiri tuh lebih didominasi sama perempuan atau laki-laki? Duh, dominasi perempuan sebenarnya rasanya. Jadi di Nisikai Anggotanya? iya, di Nisikai sih kalau misalnya dihitung-hitung hampir sama sih, cuma emang lebih condong ke lebih banyak laki-laki sih. Oh. Karena emang pada dasarnya aja biasanya kalau misalnya cewek-cewek gitu kan, perempuan-perempuan kayak gitu kan, kalau misalnya dia suka anime, suka apa, wibu lah gitu, mereka wibu gitu, bukan, biasanya mereka cenderung buat nutup itu sendiri gitu, kata kita mah saya wibu ya wibu sendiri gitu. Kadang banyak perempuan yang emang apa ya, nggak mau join juga kayak karena kayak gitu kan. Kalau misalnya perempuan kan, kalau cowok mah pengen nyari obrolan apa gitu kan, jadi emang langsung nimbrung gitu. Kalau cewek kan biasanya lebih jaga image dan sebagainya, apalagi kalau misalnya komunitas di Jepang itu kan kadang bahasannya yang lucu-lucu gitu kan yang bukan apa ya istilahnya, ya yang Gak kaku-kaku gitu? iya, yang gak kaku gitu kan. Kalau misalnya perempuan kan kadang suka jaga image dan sebagainya gitu. Tapi ya kebetulan yang join Nisikai perempuannya asik-asik juga sih gitu. Asik-asik gitu ngobrol dan sebagainya kayak gitu. Oke. Dan untuk saat ini apa sih yang bisa dilakukan para pemuda dalam memperjuangkan budaya, baik Indonesia ataupun budaya lainnya? Yang jelas kalau misalnya memperjuangkan budaya apapun itu pasti butuh karya kan. Kalau misalnya memperjuangkan budaya itu ya kita sebagai pemuda dituntut untuk kreatif lah istilahnya. Kita kreatif gitu, kita bikin karya-karya terbaru gitu, kita bikin karya itu bentuknya bisa apaan aja kan ya gitu istilahnya. Bisa itu ya gerakan juga kan istilahnya, gerakan juga kan bisa disebutnya karya gitu kan, karena itu tuh sesuatu yang dihasilkan gitu. Pada dasarnya kita sebagai pemuda gitu butuh apa ya, butuh niat kalau kayak gitu tuh. Emang butuh niat yang apa, niat yang tinggi gitu, niat yang kuat gitu buat ngejunjung tinggi budaya, either budaya kita atau budaya apapun yang kita sukai lah gitu kan. Otomatis kita harus kreatif buat bikin karya dan sebagainya, buat perkenalin biar eksistensi budaya itu masih selalu ada gitu kata kita mah. Oke. Dan harapan Kak Gilang untuk Hari Sumpah Pemuda nanti seperti apa? Sumpah Pemuda nanti, harapan Kak Gilang, harapan saya buat Sumpah Pemuda nanti, karena kondisi negara kita lagi kurang stabil ya, pokoknya ya istilahnya lagi rada-rada lah gitu. Gilang sih berharapnya kita sebagai pemuda lebih apa ya, untuk merayakan Sumpah Pemuda ini kita berkarya di bidang apapun itu yang kalian sukai gitu kan. Pokoknya ya biar apa ya, nunjukin eksistensi Indonesia dan sebagainya gitu. Karena kondisi yang lagi kayak gini kan istilahnya Sumpah Pemuda itu kan biasanya kumpul dan sebagainya gitu kan. Karena lagi kayak gini ya sebisa mungkin yang kayak gitu janganlah gitu. Lah kita ada apa-apa gitu kan, mendingan kreatif aja gitu, mendingan bikin karya di, mau itu karya bikin di rumah dan sebagainya gitu, ngenalin budaya Indonesia dan sebagainya gitu, pakai entah itu bikin komik, entah itu bikin lagu yang bikin terkenal sedunia gitu kan. Pokoknya sebagai Sumpah Pemuda kita tuh harus ngejunjung tinggi Indonesianya dengan cara yang lain lah gitu. Kata kita mah cara-cara lain yang jarang-jarang jarang digunakan gitu sih kalau menurut Gilang. Oke. Dan yang terakhir, kritik dan saran Kak Gilang untuk para pemuda saat ini. Waduh. Saya sebagai pemuda juga berarti dikritik sama diri sendiri ya. Iya. Berarti kayak gimana ya? Jangan malas ya. Jangan males ya. Iya, jangan malas. Apapun itu bidang yang kalian sukain gitu kan, either itu musik atau apa gitu, kalian tekunin. Siapa tahu kayak gitu tuh bisa ngedukung, either minimalnya lah ngedukung kalian gitu, istilahnya ngebantu kalian dalam hal apa, mendapat pekerjaan dan sebagainya gitu. Dan kalau bisa ya sampai ya mengenalin Indonesia gitu, maksudnya kata kita mah kayak ya mengharumkan nama Indonesia lah gitu ya. Harapnya sih kayak gitu, kreatif sih intinya,
kreatif, jangan males. Oke, terima kasih Kak Gilang. Ya terima kasih Dulur Sultan yang sudah menyaksikan Kampuspedia ini yang sudah 1 jam ya kita ya. Nggak kerasa sebenarnya. Wah, nggak kerasa. Aduh. Oke, terima kasih. Jangan lupa terus saksikan Kampuspedia Sultan TV di hari Senin pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saya Selma dan Gilang selaku narasumber kita hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.